Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video penjelasan PowerPoint versi bahasa Indonesia. Untuk menggunakan PowerPoint ini, jangan sampai klik di sembarang tempat. Klik pada huruf yang bergaris bawah, contohnya mind map atau exit. Oke, jadi pertama kita klik mind map. Dan muncullah hadis. Kita mulai dengan membaca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. God will create ease after hardship. Ya, saya tahu kalau review ini mungkin sedikit berat untuk kalian karena materi kita banyak dan ada 4 bab dalam sekali review. Tapi yakinlah pasti akan ada jalan kemudahan bagi kalian. Langsung saja kita masuk ke mind map. Diklik mind mapnya. Nah, ada unit 1, unit 2, unit 3, dan unit 4. Dan ada quiz time di sini. Quiz time ini nanti akan kita kerjakan setelah mereview semua unit. Unit 1, unit 2, unit 3, dan unit 4. Oke, sekarang langsung kita klik ke unit 1. Ada apa aja di sini? Jadi di unit 1 ada 4 indikator yang harus kalian review. Langsung saja kita cek satu persatu. Personal information using simple present tense. Nah, personal information itu contohnya adalah tanya nama, pekerjaan, nationality atau kebangsaan, phone number, seperti itu. Nah, simple present tense ini ada 2 kalimat. Yang pertama kalimat nominal, yang kedua kalimat verbal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak mempunyai kata kerja atau diganti dengan to be, is, am, are. Is itu hanya untuk subjek she, he, it. Am itu untuk subjek I. Are untuk subjek you, they, we. Jadi diingat-ingat itu. Rumus positifnya ada subjek to be atau is, am, are, kemudian objek. Contohnya adalah I am beautiful, she is beautiful, you are beautiful, he is nggak mungkin beautiful. Terus negative sentence, subject plus to be plus not plus object. Contohnya adalah she is not beautiful atau disingkat menjadi she isn't beautiful. He isn't beautiful, ya, karena he itu selalu handsome, bukan beautiful. Jadi ini ya rumusnya positif dan negatif yang nominal. Kemudian yang interrogatif atau kalimat tanya dimulai dengan to be, subject, object. Contohnya adalah are you Indonesian? Is she Chinese? Nah, terus ada rumus untuk question word atau kata tanya. Jadi QW ini adalah singkatan dari question words. Question words itu apa? 5W 1H. Jadi rumusnya adalah question word plus to be plus subject plus object. Contohnya adalah what are their hobbies? Lalu dimulai dengan kata tanya 5W 1H. Kemudian dilanjutkan pakai interrogative sentence to be, subject, object, and don't forget, jangan lupa tanda tanya. Kemudian sekarang kita membahas simple present tense yang verbal. Jadi verbal itu adalah kalimat yang mempunyai kata kerja. Jadi kata kerja di simple present tense itu nanti harus menggunakan verb one yang bisa ditambahin s atau is. Kemudian menggunakan kata bantu do atau does. Langsung saja kita cek di rumus kalimat positif subject plus verb one terus dalam kurung s atau s. Kenapa ini saya kasih dalam kurung? Karena tidak semua verb nantinya ditambahi s atau es. Tergantung subjek. Subjek mana yang harus ditambahin s atau is? Subjeknya adalah she, he, it. Kalau subjeknya I, you, they, we, biarkan verb 1 tanpa ditambahin s atau es. Kemudian di rumus negatif ada subjek do,
atau does, terus not plus verb one plus object. Ini do atau does itu juga berdasarkan subjek. Untuk subjek I, you, they, we itu pakainya do not. I don't live in Banten. Kalau subjeknya she, he, it, kita pakainya does not atau disingkat menjadi doesn't. Contohnya, she doesn't live in Banten. Terus untuk kata tanya, kita mulai dengan do atau does terlebih dahulu. Sama, tergantung subjeknya apa. Misal di sini adalah subjeknya you, jadi kalian pakainya do bukan does. Do you live in Surabaya? Dan jangan lupa tanda tanyanya tetap muncul. Question words, kata tanya, jadi dimulai dengan 5W1H, kemudian dilanjutkan sesuai rumus interrogatif. Do atau does, subjek, ini verb 1 plus O. Yang harus digarisbawahi dari simple present tense ini, kalau sudah muncul do atau does, verbnya selalu kembali ke verb 1. Misal, she doesn't live here. Live-nya nggak usah ditambahin S. Memang kalau di positive sentence akan muncul S. She lives here. Or she lives in Banten. Tapi kalau negatif, she doesn't live in Banten. Jadi S yang di lives itu sudah hilang karena dia pindah ke does. Sama juga dengan interrogatif and question word sentence. Next, kita kembali ke subunit. Jadi setiap kembali kita harus ngeklik subunitnya dulu. Nah, kemudian nomor 2, ini ada small talk. Jadi small talk itu hal yang kita gunakan secara sopan ketika kamu bertemu dengan seseorang yang baru atau bertemu dengan orang yang tidak terlalu akrab. Ada 5 topik yang bisa dijadikan small talk. Cuaca, kebangsaan, pekerjaan, keluarga, hobi, atau olahraga. Contohnya adalah what a lovely day today. It's a beautiful day, isn't it? Is your family well? Are you enjoying the football match? Nah, ini. Apakah keluargamu baik-baik saja? Apakah kamu menyukai pertandingan bola? Nah, seperti itu ya. Jadi, ungkapan basa-basi intinya seperti itu. Oke, kita kembali ke subunit. Ini masih unit 1 ya. Terus kita masuk ke contraction. Jadi contraction ini adalah bentuk singkat ketika menulis atau mengatakan sesuatu. Jadi yang ditekankan di contraction ini adalah di mana kamu harus meletakkan tanda petik atas. Itu yang terpenting. Kalau di soal-soal tertulis itu kesalahannya adalah pada peletakan tanda petik. Jadi misal your atau you are, tanda petik ini harusnya di antara U dan R, tapi kadang ada di antara R sama E, itu salah. Jadi ini titik beratnya di apostrof. Apostrof itu tanda petik ya. Oke, kembali ke subunit. Yang terakhir tentang formal and informal languages. Jadi ini adalah bahasa formal dan tidak formal dalam melakukan sapaan, greetings, menjawab greetings, menjawab sapaan, introduction, perkenalan, answering introduction, menjawab perkenalan, saying goodbye, ya saying goodbye. Nah, bisa dilihat ya, ini semua adalah yang formal, yang ini yang informal. Both itu artinya bisa digunakan formal dan juga bisa digunakan informal. Oke. Kembali ke subunit. Selesai unit 1. Yeay. Terima kasih. Sekarang kita kembali ke unit yang besar. Kita klik units. Dan kembali ke mind map yang besar. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari unit 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.